Sepertinya sudah Wes. terrecord, Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pembatal akidah. Dan di sini disusun oleh Alvina Nur Izati, Alfitri Nurhayati, Najwa Azzatun Nikmah, dan Salma Ardita Kusuma Putri. Di sini kami akan mempresentasikan sebelumnya adalah bentuk jamak dari kata akaid adalah beberapa hal yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Akidah dalam Al-Quran dapat dijabarkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 15-16 yang berbunyi, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti kerinduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Akidah sendiri dibedakan menjadi akidah pokok dan akidah cabang. Akidah pokok adalah keutuhan akidah yang termuat dalam rukun iman yang 6. Sedangkan akidah adalah pemahaman dan penafsiran terhadap aspek-aspek yang ada dalam rukun iman. Perbedaan antara akidah dan akidah cabang diantaranya, untuk akidah pokok tidak menimbulkan pandangannya, tidak ada unsur kepentingannya kelompok, murni berdasar pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk akidah cabang ada banyak perbedaan atau pendapat, berkembang sejalan dengan kepentingan kelompok berdasar pada pemahaman atau penafsiran. Salah satu ciri orang yang bertauhid adalah memiliki akidah yang baik. Karena jika seorang itu memiliki akidah yang baik, maka orang itu pasti memiliki komitmen untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak pedoman yang datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya jelas hanya untuk menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi fitur orang yang memiliki akidah yang baik. Tapi sebuah akidah bisa rusak oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu syirik dan nifak. Jadi kita harus biasa menjaga akidah kita dari hal-hal yang bisa merusak akidah, yaitu dengan cara selalu beribadah kepada Allah dan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi larangannya, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merusak akidah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja yang merusak akidah Islamiyah. Yang kedua, bagaimana cara membentengi diri dari hal yang merusak akidah Islamiyah. Dan tujuan masalahnya yaitu mahasiswa itu diharapkan mampu memahami hal yang dapat merusak akidah. Yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa mengamalkan pesan-pesan yang terdapat dalam materi ini agar dapat membentengi diri dari hal-hal yang merusak akidah. Selanjutnya, untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Mbak Fitri, Mbak Salma, dan Mbak Alvina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Alfitri Nurhayati akan membacakan pembahasan kufur dan kafir. Pengertian. Dari segi bahasa, kufur berasal dari kata Arab, yaitu kufr, yaitu yang berarti menutupi atau menyembunyikan sesuatu kebaikan yang telah diterima, dan atau tidak berterima kasih atas kebaikan yang diterima. Orangnya disebut kafir. Bentuk jamaknya adalah kafirun atau kufar. Dengan demikian, sikap atau perbuatan yang termasuk dalam kategori kufur ini antara lain dapat didefinisikan seperti mengingkari nikmat dan beberapa karunia Tuhan dan tidak berterima kasih kepadanya, lari dari tanggung jawab atau berlepas diri dari suatu perbuatan, pembangkangan atau penolakan terhadap hukum Tuhan, meninggalkan amal salih yang diperintahkan Tuhan. Macam-macam. Kafir yang macam-macam kafir ada banyak, yaitu yang pertama kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang ambisius dan selalu memancing amuk amarah umat Islam untuk perang tanpa punya hasrat baik untuk menjalin perdamaian. Kafir harbi juga diartikan sebagai orang yang
masih dalam keadaan berperang dengan kaum muslimin. Ini adalah ada dalilnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Nurjati. Saya akan membacakan dalil-dalil yang tercantum dalam makalah yang kami buat. Yang pertama, dalil untuk kafir harbi dapat kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina taqadu masjidan wa tariqa wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Terima kasih. Dan yang B, kafir inad, yaitu kafir yang mengenal Tuhan dengan hati dan mengakuinya dengan lisan, tetapi tidak menjadikannya sebagai suatu keyakinan karena adanya rasa permusuhan, dengki, dan semacamnya. Seperti ini dalilnya. Untuknya dapat dilihat di surat surat Hud ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rasulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Sudah, terima kasih. Dan ini untuk yang C, kafir ingkar, yaitu kafir yang mengingkari adanya Tuhan secara lahir batin, mengingkari adanya rasul-rasulnya serta ajaran-ajaran yang di bawahnya, mengingkari adanya hari kemudian. Golongan ini dapat disebut sebagai ateis. Dan ini dalilnya. Dalilnya dapat dilihat di Quran surat Al-Jasiyah ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadunnun. Terima kasih. Dan ini untuk yang D, kafir juhud, yaitu kafir yang membenarkan dengan hatinya adanya Tuhan dan rasul-rasulnya serta ajaran-ajaran yang di bawahnya, tetapi tidak mau mengikrarkan kebenaran itu secara lahir. Kesombongan, keangkuhan, dan rasa superioritas merupakan ciri khas yang sangat dominan. Di sini ada dalilnya. Silakan Mbak Alvina. Ya, dalilnya ada di surat An-Naml ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu bima wastayaqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Terima kasih. Dan ini yang kafir kitabi. Golongan kafir ini mengakui akan keberadaan kitab Allah dan juga meyakini Islam, akan tetapi mereka tidak meyakini perihal lain. Orang Yahudi dan Nasrani termasuk golongan ini. Untuk yang F, kafir nifak, yaitu kafir yang secara lahiriah nampak beriman tetapi batinnya mengingkari Tuhan. Mereka mengikrarkan dengan lisan tetapi ikrar tersebut tidak selaras dengan keadaan hatinya. Disebut juga orang munafik. G, kafir nikmah, yaitu kafir yang perbuatannya cenderung menyalahgunakan nikmat Tuhan, tidak berterima kasih atas nikmat yang diperoleh oleh hidup ini. H, kafir syirik, jenis kafir yang menodai sifat yang paling esensial bagi Tuhan, yakni keesaan, yang berarti merusak kemahasempurnaannya. Mereka mempercayai keberadaan banyak Tuhan sebagai tempat menggantungkan nasib. Ada dalilnya, silakan. Ya, dalilnya untuk kafir syirik itu ada di surat An-Nisa, tepatnya di ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Terima kasih. Dan kita lanjut yang syirik untuk B. 1. Pengertian kata syirik berasal dari kata Arab syirk yang berarti sekutu atau persekutuan.
Syirik merupakan suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ampunan dari Tuhan. Menurut Yunahar Ilyas, syirik adalah mempersatukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah maupun ilahiyah, secara langsung atau tidak, secara nyata atau berselubung. Bentuk-bentuk syirik. Dalam Al-Quran ada 36 bentuk kata yang berasal dari akar kata syirik, sehingga Maulana Muhammad Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk-bentuk syirik, yaitu A. Menyembah sesuatu selain Allah, misalnya batu, patung, pohon, binatang. B. Menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya menganggap barang-barang itu mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Tuhan. C. Sebagai manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. D. Orang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Ada dalilnya? Silakan Mbak Alvina, dalil syirik. Oh ya, dalil syirik ada di surat Al-Ankabut, tepatnya di ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bih. Minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Baik, perkenalkan saya Salma Ardita Putri akan membahas tentang rida dan murtad. Satu, pengertian. Kata rida makna asalnya kembali ke tempat atau ke jalan semula. Menurut An-Naim, rida bisa diterjemahkan sebagai kemurtatan. Namun secara bahasa berarti berpaling dan murtad berarti orang yang berpaling. Ini berarti kata murtad adalah untuk menyebut pelakunya. Monggo Mbak Alvina dalilnya. Oh ya, dalilnya dari surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syarha bil kufri sadran wa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Shadaqallahul azim. 2. Konsekuensi rida dan murtad. Jika seseorang keluar dari Islam, ada beberapa konsekuensi yang diterima, yaitu A. Seluruh amal salih yang pernah dilakukannya sebelum murtad terhapus, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang amat berat. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 217. B. Perkawinannya yang dilakukan secara sebelum murtad menjadi fasaq, batal demi hukum. C. Tidak bisa mendapatkan hak waris dari kerabatnya yang muslim. D. Bidah. 1. Pengertian. Arti bidah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bidah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amalan keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bidah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bidah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dua, macam-macam. Dari segi ushul fikih, kaidah-kaidah hukum Islam, bidah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Bidah dalam ibadah apa saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Bidah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat.
Menurut Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bidah itu dibagi dua macam. A. Bidah qauliyah itikadiyah, bidah perkataan yang keluar dari keyakinan yang sesat. B. Bidah fil ibadah, bidah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. E. Kufurat. 1. Pengertian. Kata kufurat berasal dari bahasa Arab al-kufurat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal. Kufurat disebut juga al-hadis al-mustamiyah min al-kib, cerita bohong yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, kufurat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran sesungguhnya yang tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. 2. Asal-usul. Menurut Ibnu Kalabi, awal cerita kufurat ini berasal dari Bani Utrah atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Junainah. Suatu ketika ada salah seorang Bani Junainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Junainah untuk datang sekedar melihatnya, karena sudah lama tak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumun untuk mengunjungnya, dengan wilayah keagamaan seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima oleh akal, namun cerita yang disampaikannya sungguh amat mempesona dan para hadirin yang mendengarnya. 3. Bentuk-bentuk kufurat. Dalam buku Jamawi Hadikusumo yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bidah dan Kufurat, menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan kufurat, yaitu A. Mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. B. Mendapatkan barokah dengan mencucup tangan para ulama. C. Mempercayai beberapa ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. D. Memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala, pengasihan, dan sebagainya. E. Mengambil wasilah perantara orang yang telah mati untuk mendoa kepada Allah. F. Tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna rekaan, persangkaan, dan khayalan. Sementara secara istilah tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Dahulu di Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat. Pada zaman Persia misalnya, sudah ada agama Zoroaster. Menurut agama ini, ada Tuhan baik dan Tuhan buruk, jahat. Api dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya, yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau dengan penyembahan. Di Indonesia, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Ada beberapa bencana yang menjadikan manusia berpikir untuk baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam bentuk pemujaan dengan harapan alam tidak lagi marah. Keadaan atas menimbulkannya aliran kepercayaan animisme dan dinamisme seperti kepercayaan pada pohon besar, keris, dan benda lainnya. Disingkat saja. Efek secara bahasa berasal dari kata Arab nafkau, yaitu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, sarangnya. Nifak juga dikatakan berasal dari kata nafako, yaitu lubang tempat bersembunyi. Sementara menurut syarah, nifak berarti menampakkan
Islam dan tetapi menyembunyikannya kekufuran dan nifak dibedakan dalam Al-Quran. Allah menyifati pelaku-pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufur dan